Cerita ini bermula dari seorang wanita, sebut saja namanya adalah Ria. Terlihat ada seorang yang masuk ke dalam toko tersebut. Lalu si Ria pun memarkirkan mobil agak jauh dari toko tersebut. Si Ria pun lalu mengamati temannya yang datang memasang bom di depan toko tersebut. Setelah bomnya terpasang temannya, si Ria pun lalu pergi. Si Ria pun memperhatikan lingkungan di sekitar area mobil yang ada di sana. Kemudian dia pun turun dari mobil. Dan Ria pun mengajak seorang cewek untuk menjauh dari sana. Dan seketika mobil yang berada di depan toko tersebut meledak. Kemudian si Ria pun masuk ke dalam mobil. Dia pun lalu melaju mobilnya menjauhi toko tersebut. Kemudian mereka pun membakar mobil yang ia tumpangi tersebut. Kemudian dia pun berganti mobil. Mereka pun lalu berpergian menjauhi perkotaan. Dan mereka pun memasuki di daerah perdesaan. Sebut saja namanya adalah Tommy. Si Tommy pun sedang memasangkan kaleng target. Dia pun lalu berbicara dengan si Pak Polisi. Sebut saja namanya adalah Vicky. Si Tommy pun lalu mendatangi si Vicky. Terlihat si Vicky pun mencoba menembak target yang dibuat oleh si Tommy. Lalu si Vicky pun mengajak si Tommy menaiki mobil polisi. Kemudian mereka pun lalu berhenti sejenak di tempat yang rambu lalu lintasnya rusak. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Kemudian mereka pun berhenti di suatu tempat. Lalu si Tommy pun menuju ke perdesaan. Dia pun lalu bertemu dengan seorang wanita. Sebut saja namanya adalah Intan. Lalu mereka pun mengobrol satu sama lain. Kemudian si Tommy pun pergi menjauhi si Intan. Kemudian dia pun melihat ada mobil yang menganggur dan si Tommy pun memasuki mobil tersebut. Terlihat ada foto seseorang yang berada di sana. Lalu si Tommy pun menaiki mobil tersebut. Si Tommy pun lalu pergi menuju ke kota. Dia pun lalu turun dari mobil. Dan terlihat dia berada di sebuah bar. Dia pun mendengarkan seorang yang berada di panggung sembari merokok. Dan dia pun melihat foto yang ia bawa. Lalu si Tommy pun pergi menaiki mobil. Terlihat ada seorang yang membawa senjata di pinggir jalan. Kemudian si Tommy pun berhenti di suatu tempat. Terlihat si Tommy pun membawa seseorang dan berada di bagasi. Sebut saja namanya adalah Budi. Kemudian si Tommy pun menyuruh si Budi membawakan tanaman. Lalu si Tommy pun menyuruh si Budi untuk menanam tanaman tersebut. Dengan cara membuat lubang yang besar. Kemudian si Budi pun disuruh melipat tangannya ke belakang. Kemudian si Tommy pun mengubur si Budi bersama tanaman yang ia bawa. Kemudian si Tommy pun pergi ke suatu tempat. Sebut saja dia adalah Rizky. Sebut saja dia adalah Tio. Kita kembali lagi ke Tommy, dia pun berada di rumah. Terlihat ada wanita tua. Sebut saja dia adalah dia. Kemudian datanglah si Rizky yang masuk ke dalam rumah tersebut. Si Rizky pun lalu mengambil telur dan ia pun lalu keluar. Kita kembali lagi dengan si Tio. Kemudian si Tommy pun memberikan foto buronan yang telah ia bunuh kepada si Tio. Kemudian si Tommy pun berbicara dengan si Tio. Dan si Tio pun memberikan upah uang kepada si Tommy. Dan mereka pun mengobrol membahas target penembakan selanjutnya. Dan kemudian si Tio pun memberikan foto buronan target selanjutnya kepada si Tommy. Lalu si Tommy pun segera pergi. Si Tommy pun pergi ke suatu tempat menaiki mobil. Dia pun sampai di sebuah tempat. Terlihat dia pun membersihkan kotoran yang ada di sepatunya. Dia pun juga mencabut rumput yang berada di pekarangan rumahnya. Dia pun lalu pergi ke sebuah toko membeli makanan. Dan si Tommy pun lalu pergi menaiki mobil. Kemudian dia pun memasuki rumahnya lagi. Dia pun lalu pergi keluar rumah. Kemudian si Tommy pun makan bersama dengan si Intan. Setelah makan lalu si Tommy pun keluar menemui gadis kecil yang berada di pinggir jembatan. Sebut saja namanya adalah Tia. Kemudian mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Lalu mainan si Tia pun terjatuh. Kemudian si Tia pun berlari pergi. Kembali lagi dengan si Tommy, dia pun berada di bar. Lalu si Tommy pun memesan minuman yang berada di sana. Dan si Tommy pun mengobrol dengan tamu yang ada di sana. Sebut saja namanya adalah Ahmad. Terlihat si Tommy pun melihat pertunjukan biola yang ada di bar tersebut. Setelah selesai pertunjukan, si pemain biola tersebut menghampiri si Tommy. Sebut saja namanya adalah Dion. Kemudian si Tommy pun berbicara dengan si Dion.
Lalu si Dion pergi. Kemudian si Tommy pun berbicara dengan Mbak kasir yang ada di sana. Sebut saja namanya adalah Tiara. Terlihat banyak orang yang berdansa di dalam bar tersebut. Si Tommy pun lalu keluar dari bar tersebut dan dia pun sembari merokok. Dia pun lalu bertemu dengan si Tia di luar. Kemudian si Tommy pun berbicara dengan si Tia. Kemudian si Tommy pun pergi. Dia pun pergi dengan si Tia tadi. Terlihat ayah Tia pun keluar, sebut saja namanya adalah Wahyu. Dan mereka pun berpisah. Kemudian si Wahyu pun datang ke gudang. Sebut saja namanya adalah Budi. Sebut saja namanya adalah Leo. Kemudian si Ria pun datang ke gudang tersebut. Kita kembali lagi dengan si Tommy. Dia pun membawakan makanan dan minuman kepada seorang gadis. Sebut saja namanya adalah Anggun. Kemudian si Tommy pun melihat ada si Tia yang berada di luar. Lalu si Tommy pun berbicara dengan si Tia. Kemudian si Tia pun pergi memasuki rumahnya si Anggun. Lalu datanglah si Wahyu. Si Wahyu lalu berbicara dengan si Tommy. Dan terlihat si Anggun pun membawakan barang kepada si Wahyu. Lalu si Wahyu pun pergi dari sana. Tak lama kemudian si Tommy dan si Anggun pergi. Terlihat si Tommy pun pergi menaiki mobil. Dia pun lalu pergi menemui si Tio. Mereka berdua pun lalu mengobrol satu sama lain. Membahas target yang kemarin. Kemudian si Tommy pun pergi keluar menuju ke pantai. Lalu si Tommy pun pergi menaiki mobil. Dan terlihat si Wahyu pun berjalan di jalan, kemudian dia pun menyapa si Wahyu tersebut. Kemudian si Tommy pun berbicara dengan si Wahyu tersebut. Si Wahyu pun lalu menaiki mobilnya si Tommy. Mereka pun lalu pergi ke suatu tempat. Terlihat si Tommy pun memberikan sebuah senjata kepada si Wahyu. Akan tetapi si Tommy pun menonjok si Wahyu, kemudian dia bawa ke dalam mobil. Setelah sampai di tempat, si Wahyu pun dikeluarkan dari mobil oleh si Tommy. Lalu si Tommy pun menembak si Wahyu. Kemudian si Tommy pun mendekati si Wahyu. Lalu tak lama kemudian si Wahyu pun tertembak oleh si Rizky. Kemudian si Rizky berbicara dengan si Tommy. Lalu si Rizky menggali kuburan untuk si Wahyu dan si Tommy pun melihatnya dari pinggir. Kemudian si Rizky berhenti menggali sejenak. Dan kemudian si Rizky berbicara dengan si Tommy. Lantas si Rizky memasukkan mayat si Wahyu. Kembali lagi dengan si Tommy, dia pun berada di kamar mandi sedang mencuci tangannya dari darah. Kembali lagi dengan si Tommy dan si Rizky, dia pun berada di bar. Mereka pun meminum minuman bar dan mengobrol. Terlihat si Tommy pun memarahi si Rizky. Dan kemudian si Tommy pun menempeleng si Rizky. Kemudian si Tommy pun keluar dari bar. Kemudian si Tommy pun pergi ke suatu tempat. Kita kembali lagi dengan si Ria. Terlihat si Ria sedang berada di perdesaan. Kemudian datang si Budi. Dan mereka berdua pun mengobrol. Kemudian si Ria pun memasuki ke dalam sebuah gudang. Terlihat si Ria pun berbicara dengan si Leo. Dan kemudian si Leo memberikan kertas kepada si Ria. Lantas si Ria pun memecahkan gelas yang ada di sana. Dan kemudian si Ria pun pergi. Dia pun pergi menuju ke rumahnya. Dan dia pun mengambil segenggam pistol yang ada di sana. Kemudian si Ria pun pergi menemui si Anggun. Terlihat ada si Tia yang berada di sana. Kemudian si Ria dan si Anggun pun berbicara. Lalu si Ria pun melakukan pencekikan kepada si Anggun. Dia pun kemudian memberikan ancaman kepada si Anggun. Lalu si Ria pun pergi dari rumahnya si Anggun. Dan si Ria pun merelaksikan dirinya di pantai. Kita kembali lagi dengan si Vicky dan si Tommy. Lalu si Tommy pun memberikan si Vicky sebuah senjata. Kemudian si Vicky pun menunjukkan skill menembaknya kepada si Tommy. Kita kembali lagi dengan si Ria. Dia pun sedang menelpon seseorang. Kemudian si Ria pun pergi ke rumahnya si Tio. Dapat melihat si Ria turun dari mobil. Dan terlihat si Tio pun berada di sana. Kemudian si Tio mengambil sebuah pistol yang ada di meja lemarinya. Lantas si Ria pun datang dari luar masuk ke dalam kantor si Tio. Kemudian si Ria pun mengobrol dengan si Tio. Lantas si Ria pun menginjak peluru yang berada di sana. Kemudian si Ria mengambil peluru tersebut. Dan si Ria pun memasukkan peluru tersebut ke dalam pistol yang ia bawa. Lalu si Ria pun mengarahkan pistol kepada si Tio.
Lalu tak lama kemudian si Ria pun segera menembak si Tio. Lalu si Ria pun mencuri uang yang ada di mejanya si Tio. Si Ria pun lalu bergegas berlari bersembunyi di balik pintu. Dan kemudian terlihat si Diah yang berada di luar ruangan ingin memasuki ke dalam ruangan si Tio. Dan kemudian si Diah pun pergi dari ruangan tersebut. Kemudian si Ria pun pergi dan dia pun memberikan uang kepada si Leo. Kemudian mereka bertiga pun memasuki mobil. Kita kembali lagi dengan si Tommy, dia pun keluar dari rumahnya dengan si Intan. Kemudian si Intan pun masuk ke dalam rumah. Terlihat ada mobil merah yang datang. Kemudian muncullah si Rizky keluar dari mobil tersebut. Mereka pun lalu mendatangi rumah si Tio yang habis ditembak oleh si Ria. Si Tommy pun lalu memberikan bela sungkawa kepada si Diah. Kemudian si Tommy pun memasuki rumahnya si Diah. Lalu si Rizky dan si Tommy pun melihat mayat si Tio tersebut tergeletak di lantai. Kemudian mereka bertiga pun saling berargumen satu sama lain. Lalu si Tommy pun mengusir si Rizky keluar ruangan. Si Diah pun juga diusir oleh si Tommy. Kemudian si Tommy pun mencari fotonya si Ria yang berada di mejanya si Tio. Kita kembali lagi dengan si Budi, dia pun sedang mengendarai mobil bersama dengan si Ria dan si Leo. Lalu si Budi turun dari mobil. Si Budi lalu pergi ke sebuah toko makanan membeli makanan. Dia pun lalu bertemu dengan si Rafli. Terlihat si Leo dan si Ria yang berada di dalam mobil melihat ada mobil polisi yang mendekat. Terlihat si Budi keluar dari toko makanan, dan dia pun segera bergegas masuk ke dalam mobil. Kemudian si Rafli keluar dari toko. Dia pun lalu mengamati mobil yang dikendarai si Budi. Dan si Rafli pun pergi. Kita kembali dengan si Tommy, dia pun sedang berada di luar sedang membakar kertas. Dia pun lalu berbicara dengan si Diah. Lalu si Rizky keluar dari rumah. Dan mereka pun pergi menaiki mobil yang ada di halaman rumah. Terlihat si Ria dan teman-temannya pun pergi ke rumahnya si Tommy. Lalu si Ria pun menemukan foto masa mudanya si Tommy. Dan si Leo dan si Budi pun mencoba menggeledah rumah tersebut. Kita kembali lagi dengan si Tommy, dia pun bersama si Rizky berada di dalam mobil. Mereka pun membahas si Ria untuk dijadikan target selanjutnya. Mereka pun lalu pergi ke bukit. Dan setelah itu dia pun sampai ke tujuan. Si Rizky lalu mengambil senjata yang ada di dalam bagasi mobil tersebut. Lalu mereka berdua pun pergi ke atas bukit. Dan mereka berdua pun bersiap-siap untuk menembak si Ria jika keluar dari rumah si Tommy. Sebelum menembak mereka berdua pun merencanakannya dengan matang. Hari pun mulai menjelang pagi. Lalu si Ria pun keluar dari rumah dan dia pun membawa tongkat baseball. Si Ria pun lalu memecahkan kaca mobil yang ada di sana. Lalu terlihat si Ria pun menghampiri si Anggun. Dan mereka berdua pun berbicara satu sama lain. Si Ria yang sudah berbicara dengan si Anggun lalu dia pun memukul si Anggun. Si Rizky lalu bersiap menembak si Ria. Akan tetapi si Tommy pun menghentikan si Rizky sebelum menembak si Ria. Dan terlihat si Ria pun memasuki mobil yang menghampirinya. Dan lalu si Tommy dan si Rizky menghampiri si Anggun. Kemudian si Anggun pun dibawa masuk ke dalam rumah. Dan kemudian terlihat si Tommy sedang menelpon si Vicky untuk bertemu di toko. Dia pun kemudian pergi ke rumahnya dengan si Rizky. Dan si Rizky pun mengecek meja. Si Rizky lalu membersihkan senjata yang ia bawa. Si Tommy pun lalu mengambil pistol yang kemudian ia masukkan ke dalam kantong saku celananya. Terlihat si Tommy pun pergi ke dalam toko membeli sebuah koran. Dia pun lalu membaca koran tersebut. Kemudian terlihat si Vicky pun datang ke dalam toko tersebut. Dan mereka pun keluar dari toko. Lalu mereka berdua pun membahas kelompoknya si Ria. Si Tommy pun mengajak si Vicky untuk bekerja sama menangkap kelompoknya si Ria. Setelah itu si Tommy pun masuk ke dalam mobil polisi tersebut. Lalu si Tommy pun turun dari mobil polisi tersebut. Kemudian si Tommy pun berjalan menuju ke gudang tempat berkumpulnya kelompoknya si Ria. Dan si Tommy pun memasuki gudang tersebut. Dia pun lalu menemukan sebuah peralatan untuk membuat sebuah bom yang berada di sana. Kita kembali lagi dengan si Ria dan si Budi. Dia pun terlihat sedang menonton pertandingan baseball. Dan dia pun didatangi oleh si Leo. Dia pun lalu memberikan sebuah koran yang terlihat dapat fotonya mereka. Kemudian si Ria pun berbicara dengan si Leo. Dan mereka pun lalu membahas tentang foto mereka yang ada di koran tersebut. Dan terlihat si Tommy pun juga berada di sana. Dia pun lalu dipanggil temannya yang berada di sana.
Sebut saja namanya adalah Zuski. Dan datang juga wanitanya, sebut saja namanya adalah Della. Si Tommy pun lalu melihat si Ria pergi ke belakang. Dia pun lalu mengikuti si Ria pergi kemana. Lalu si Ria pun berada di belakang si Tommy. Dia pun lalu bersiap-siap untuk menembak si Tommy. Sembari mau menembak, dia pun berbicara dengan si Tommy. Pada saat sedang berbicara, tiba-tiba pistol si Ria pun diambil oleh seseorang. Dan kemudian si Tommy pun pergi entah kemana. Lalu si Ria pun segera pergi. Kita kembali lagi dengan si Rizky. Kemudian dia pun terbangun. Lalu dia pun segera pergi menaiki mobil untuk menemui si Tommy. Kemudian si Tommy pun mengambil kucing yang dibawakan oleh si Rizky di dalam mobil. Lalu si Tommy pun memberikan seekor kucing di dalam kotak kepada si Tia. Dan kemudian si Tommy pun pergi. Kita kembali dengan si Tommy, dia pun turun dari mobil bersama dengan si Rizky. Dan si Tommy pun juga menunjukkan granatnya kepada si Rizky. Dan terlihat si Rizky menunjukkan senjata laras panjang di dalam bagasi mobil kepada si Tommy. Lalu terlihat si Rizky menghitung berkas yang ia bawa di dalam tas. Dan terlihat si Rizky memasuki ke dalam mobil. Lalu si Tommy pun memasuki ke sebuah bar. Kemudian si Vicky pun mengajak si Tommy untuk duduk di bar. Duduk bersama dengan si Vicky. Dan si Vicky pun juga menyetujui untuk membantu si Tommy menangkap si Ria. Terlihat si Ria bersama dengan si Budi dan si Leo berada di dalam mobil dan berhenti di sebuah bar. Dan mereka pun merencanakan untuk memasang bom di bar tersebut. Lalu si Tommy pun melihat si Ria masuk ke dalam bar. Kemudian terlihat si Ria berada di dalam bar. Dia pun lalu menuju ke resepsionis memesan minuman. Tak lama kemudian muncul si Tia yang masuk ke dalam bar. Si Tommy pun kemudian menyuruh si Tia segera pulang. Kemudian terlihat si Vicky pun minum minumannya dan ia pun pergi. Lalu dan terlihat si Dion pun sedang bermain biola di sana. Si Leo pun keluar dari mobil. Dia pun lalu masuk ke dalam bar sembari membawa tas. Lalu si Vicky pun keluar dari bar tersebut dan ia pun berpapasan dengan si Leo. Diam, si Vicky pun mengamati mobil tersebut. Dia pun segera memasuki ke dalam bar. Lalu si Vicky pun juga segera duduk. Terlihat si Tommy pun masuk kembali ke bar. Dan dia pun kemudian memesan sebuah minuman kepada si Tiara. Dan terlihat si Rizky berada di sampingnya si Ria. Dan tak lama kemudian si Ria pun menembak si Rizky. Dan si Leo pun juga mencoba menembak si Tommy. Kemudian terjadilah keributan di bar tersebut. Dan terlihat si Leo mencoba menembaki orang yang ada di sana. Lalu si Tommy pun mencoba menembak si Leo dan tembakannya pun tepat mengenainya. Dan si Leo pun jatuh tersungkur. Lalu terlihat si Vicky pun lari sembari membawa tas yang dibawa si Leo. Tas tersebut pun berisi bom. Terlihat si Budi yang berada di mobil pun mengamati si Vicky yang keluar dari bar tersebut. Terlihat si Rizky yang tertembak pun kesakitan. Si Vicky pun kemudian lari membawa tas tersebut menjauhi bar tersebut. Dan si Budi tiba-tiba menyerang si Vicky dari belakang. Terlihat si Tommy pun mencoba menyelamatkan seorang kakek tua yang berada di sana. Dan dia pun juga ditembaki oleh si Ria. Lalu si Rizky pun menembak si Ria. Dan si Ria pun lalu terjatuh ke bawah. Lalu si Tommy pun menghampiri si Rizky. Dan si Tommy pun juga ditembaki oleh si Leo. Dan mereka pun akhirnya saling baku tembak. Dan akhirnya si Leo terbunuh. Dan si Leo pun terjatuh tersungkur. Si Budi lalu membawa tas yang berisi bom ke dalam bar. Dan ia pun bersiap untuk melemparkan ke dalam bar tersebut. Kemudian si Tommy pun melihat si Budi membawa bom dan kemudian si Tommy pun menembaknya. Akan tetapi bom tersebut sudah aktif dan si Budi pun terkena bom tersebut. Lalu si Tommy pun melompat menjauhi ledakan bom tersebut. Dan si Tommy pun bangkit berdiri dan akan tetapi si Ria pun menembaki si Tommy. Lalu terlihat si Ria pun menjauhi si Tommy. Si Tommy pun kemudian bangkit. Si Tommy pun kemudian secara tiba-tiba diserang oleh si Leon. Dan terjadilah perkelahian di antara dua orang tersebut. Dan akhirnya si Leo tersebut mati di tangan si Tommy. Dan si Leo pun terjatuh ke lantai. Kemudian si Tommy pun mencoba mendekati si Ria. Akan tetapi si Ria pun mencoba lari dari si Tommy. Dan ia pun menembaki si Tommy. Akan tetapi si Tommy pun tidak terkena tembakannya.
Lalu si Tommy pun mencoba mengambil senjata yang ada di dalam mobil. Terlihat si Ria pun berlari sejauh mungkin. Terlihat si Vicky yang ternyata masih hidup. Dan ia pun menghampiri si Tommy. Lalu terlihat si Ria pun berlari ke arah bukit. Dia pun pergi ke sebuah gereja. Dan terlihat si Tommy pun mengikuti si Ria tersebut. Dan ia pun memasuki gereja tersebut. Dan ia pun menemukan si Ria. Lalu mereka berdua pun berbicara sebelum ditembak oleh si Tommy. Dan terlihat si Tommy pun membawa mobil. Ia pun membawa mayatnya si Ria. Dan terlihat si Tommy pun menguburkan mayatnya si Ria di kuburan. Dan ia pun lalu pergi. Kita kembali lagi dengan si Tommy, ia pun berada di luar rumah. Terlihat ia menyapa si Anggun. Lalu si Tommy pun memberikan buku kepada si Anggun tersebut. Dan kemudian si Tommy pun pergi menaiki mobil merah tersebut dan meninggalkan si Anggun. Dan kemudian terlihat si Vicky pun sedang berpatroli di daerah tersebut. Dan ia pun lalu duduk. Kemudian ia pun membuka buku tersebut. Dia pun lalu menemukan selembar uang. Dan kemudian ia pun membaca buku tersebut. Dan terlihat si Tommy mengendarai mobil merahnya pergi jalan-jalan. Film pun berakhir.